pagi, saya Bernardus Ferry Wahyu Laksono. Saat ini sedang menjalani studi di Magister Teknik Sistem di Universitas Gadjah Mada. Masuk semester angkatan Gasal tahun 2023. Berbicara tentang visi misi pribadi ya, jadi visi dari saya sendiri, saya pribadi itu pengen bisa bersaing dalam konteks masyarakat ekonomi ASEAN yang sekarang sudah ramai dibicarakan ya sejak tahun 2015 sebetulnya. Kemudian ada ASEAN Free Trade Area ya, NAFTA. Nah, saya juga pengen mampu mengikuti perkembangan zaman. Jadi bisa mengembangkan diri dengan menempuh studi salah satunya di Magister Teknik Sistem di UGM. Nah, bagaimana dengan misinya untuk mencapai visi saya tersebut? Saya sendiri pengen mempunyai sebuah lembaga pelatihan ya, karena kalau bicara dengan masyarakat ekonomi ASEAN dan juga AFTA, para tenaga kerja itu bisa berkompetisi di antara negara-negara sesama di ASEAN ya, tanpa ada batasan wilayah, tetapi mereka harus mempunyai standarisasi yang sama. Artinya tenaga kerja dari Indonesia bisa bekerja di Singapura, atau sebaliknya dari tenaga kerja Singapura bekerja di Indonesia, itu mempunyai status standar yang sama. Nah, untuk menuju ke sana, saat ini sudah banyak lembaga pelatihan ya tentunya yang bisa kita lihat bersama. Nah, saya sendiri pengen punya satu lembaga pelatihan di mana bisa melahirkan atau memberikan peluang bagi teman-teman, terutamanya mahasiswa gitu ya, mahasiswa ketika nanti sudah lulus ataupun para pekerja yang sudah bekerja punya standar yang sama, jadi bisa mampu bersaing untuk bekerja di luar negeri, terutama di ASEAN. Nah, dari tujuan karir tersebut, langkah-langkah spesifik yang bisa diambil ya untuk membangun sebuah lembaga pelatihan ya. Yang pertama itu bisa awalnya mendapatkan kualifikasi dan sertifikasi yang diperlukan sebagai seorang trainer. Ini bisa mengikuti studi secara formal di sebuah lembaga perguruan tinggi ataupun di lembaga-lembaga sertifikasi pelatihan di tempat lain. Ini bisa juga ambil dari alumni, kemudian mungkin juga dosen yang bisa sebagai tenaga profesional, sebagai seorang trainer nantinya di lembaga pelatihan tersebut. Juga dengan membangun jaringan ya dengan para profesional di industri pelatihan, kemudian menyusun kurikulum pelatihan yang efektif, karena di teknik sistem ini dari berbagai latar belakang ya, ada yang elektro, mesin, lingkungan, sipil dan lain sebagainya, mungkin bisa saling berkolaborasi dalam menyusun sebuah kurikulum pelatihan, kemudian mempromosikan lembaga pelatihan dan menarik peserta pelatihan. Ini bisa dari adik-adik kelas misalnya, atau dari rekan-rekan dari teman seangkatan ya, rekan-rekan dalam satu kantor, dalam satu tempat kerjanya, di tempat kerjanya, yang sama-sama kita tahu dalam teknik sistem ini mahasiswanya ada yang hybrid ya, artinya beberapa sudah bekerja. Nah, dari tempat kerjanya itu, kalau ada suatu lembaga pelatihan mungkin bisa dipromosikan ke teman-teman ke kantornya. Nah, kemudian memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan lembaga pelatihan itu sendiri ya, artinya kita harus menjaga up to date-nya supaya lembaga pelatihan yang nantinya bisa berdiri itu bisa mengikuti perkembangan zaman juga ya. Artinya ketika tahun depan ada aturan atau regulasi terbaru, itu juga yang diajarkan dalam kurikulumnya juga menyesuaikan dengan regulasi terbarunya. Nah, berbicara tentang pola pikir sistem ya, pola pikir sistem itu berpikir secara sistemik, cara
menyelesaikan membangun kalau dikaitkan dengan lembaga pelatihan, artinya bagaimana membangun sebuah lembaga pelatihan yang tidak hanya dari satu sisi saja tapi secara sistemik ya. Artinya ketika kita membuka, artinya kita sudah punya pangsa pasarnya, targetnya siapa, kemudian trainernya siapa, nanti outputnya akan bisa disalurkan kemana dan sebagainya. Kita bisa berpikir sistemik seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang lembaga pelatihan dari elemen-elemennya atau komponen-komponennya sendiri ya, mungkin kalau pelatihan K3 misalnya, ada orang yang ahli dan certified punya pengalaman tentang K3 misalnya, yaitu mereka orang tersebut bisa memberikan pelatihan K3 dan menyusun kurikulumnya sesuai dengan regulasi terbaru gitu ya, dimana K3 itu tidak hanya berbicara satu sisi saja, tapi ada K3 listrik, K3 kimia dan sebagainya. Mungkin orang dengan background yang berbeda-beda dalam teknik sistem ini bisa memberikan masukan dalam penyusunan kurikulumnya. Kemudian perubahan juga mengikuti perkembangan zaman yang seperti tadi yang sudah saya bicarakan di awal. Kurikulum itu harus update gitu ya, supaya orang yang nantinya mengikuti pelatihan di tempat kita itu datang dengan harapan yang ada di kepala masing-masing peserta, kemudian pulang itu mereka bisa mendapatkan bekal atau materi yang sesuai, artinya yang bisa mempunyai nilai jual di pasaran gitu. Kemudian dari sistem itu sendiri mungkin ada feedback atau umpan balik ya, bisa dari peserta, bisa juga dari trainer-trainer yang lain gitu. Kalau dari peserta itu ketika kita sudah melakukan suatu pelatihan, peserta bisa memberikan feedbacknya, apakah ada yang kurang atau ada yang lebihnya. Tapi harapannya adalah masukan yang membangun, artinya kalau yang lebihnya ya kita terima kasih, tapi yang harapannya adalah kekurangan kita diberikan oleh peserta pelatihan nantinya. Artinya kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dari sistem kita agar kemudian lembaga pelatihan kita bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, ini nantinya akan ke arah keberlanjutan siklus hidup ya, artinya siklus hidup dari lembaga pelatihan itu sendiri, artinya bisa maintain gitu dari saat ini sampai akhirnya nanti gitu. Nah, konsepnya dalam pengembangan jaringan itu bisa mencari mentor ya, mencari mentor bisa dari profesional, kemudian bisa dari dosen yang bisa dibilang profesional juga, kemudian mencari peluang kolaborasi. Peluang kolaborasi ini juga bisa dari kenalan-kenalan kita sesama alumni atau sesama mahasiswa, juga membangun audiens dalam lembaga pelatihan tersebut. Nah, kemudian aktivitas networking juga perlu ya, artinya kita membangun jaringan bukan hanya dari sisi internal mahasiswa di Metsi saja, tapi di luar Metsi juga itu penting gitu. Karena dengan banyaknya jaringan atau komunitas-komunitas yang kita bisa ikutin, networking kita akan semakin luas gitu. Kemudian pandangan dan cara berpikir kita juga akan semakin luas, tidak dalam satu kotak saja kita melihatnya, tapi dari berbagai sudut pandang kita bisa mengembangkan cara berpikir kita. Kemudian platformnya mungkin dari platform online, kita juga bisa memasarkannya karena terkait dengan pandemi merubah gaya hidup kita atau pola hidup kita yang tadinya dilakukan semua offline, saat ini bisa menggunakan media online yang lebih luas gitu cara dalam pemasarannya. Nah, implementasinya ya mentorship, tadi yang pertama untuk mencari mentor dalam bidang pelatihan, bisa dari alumni, kemudian dari sesama rekan-rekan mahasiswa mungkin yang punya pengalaman khusus yang bisa mendeliver
pengetahuannya kepada target dari audiens kita, dari target lembaga pelatihan kita. Juga dari dosen, mungkin karena dosen sudah banyak berpengalaman, apalagi di UGM sudah banyak S3-nya dan juga menjadi guru besar sudah banyak, mungkin itu bisa menjadi mentor atau dari trainer dari lembaga pelatihan tersebut. Nah, kemudian untuk kolaborasi dan kemitraannya, implementasinya itu mencari peluang kolaborasi dengan individu atau lembaga lain ya, mungkin dari kantor-kantor rekan-rekan mahasiswa, ataupun dari adik-adik kelas ataupun kakak kelas, kakak tingkat dari mahasiswa Medsi ataupun dari jurusan yang lain. Kemudian pembaruan dan pembelajaran, kita menggunakan jaringan untuk terus mengupdate ya, artinya ketika seorang si A, misalnya si A bekerja pada industri migas, nah di industri migas itu apa saja sih regulasinya, K3-nya seperti apa, kemudian mungkin ada audit energinya seperti apa, mungkin bisa diupdate dari kurikulum yang ada dalam lembaga pelatihan tersebut. Kemudian ada juga dukungan emosional ya antara sesama elemen atau sistem, sesama trainer yang ada dalam lembaga pelatihan tersebut, bisa mendukung satu sama lain. Jadi ketika satu sedang ada masalah misalnya, orang lain itu bisa membackup dari masalah yang ada gitu. Artinya ketika misalnya tanggal 1 misalnya mau melakukan training di kota A gitu, tapi si A ini di kota Jogja misalnya, si A ini tidak bisa hadir karena ada kendala, artinya si B yang menggantikan gitu. Kemudian partisipasi dalam komunitas ya, bergabung dalam komunitas online ataupun offline ini juga penting, ini menjadi implementasi kita. Artinya jangan ragu untuk mengembangkan diri untuk terjun dalam suatu komunitas, karena dari komunitas itu mungkin banyak ilmu yang kita bisa dapat, sehingga jaringan kita juga akan semakin luas. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.